Ya, alhamdulillah terima kasih kepada jamaah sekalian, jamaah percaya iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasannya untuk mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan atas harta yang disisihkan menjadi harta yang berkah, harta yang barokah, kemudian diberikan kesehatan, keafiatan jasmani serta rohaninya sehingga bisa berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita cintai ini. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di meja moderator, insya Allah akan dijawab satu persatu. Dan bagi yang nanti kalau bisa waktunya tidak mencukupi, bagi yang tidak terjawab pada saat ini, jamaah sekalian bisa mengunjungi ke situsnya Ustadz ya di Saifuddin ASM ya, .com seperti itu. Nanti bisa ditemukan jawaban-jawabannya seperti itu. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan lebih terjadinya fenomena Ruwaibidah saat ini, di dalam makalah ini ada statement cendekiawan berpendapat bahwa umat Islam harus toleransi terhadap aliran sesat. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang toleransi umat Islam terhadap agama lain termasuk aliran sesat? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bermunculan beberapa majelis taklim saat ini, di mana tempat majelis ilmu yang benar-benar bisa dijadikan pedoman yang hakiki dan jauh dari unsur ruwaibidah. Baik, terima kasih. Bagaimana kita bertoleransi kepada aliran sesat? Aliran sesat tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir. Yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu adalah jelas orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kalau yang harus toleransi itu adalah kepada orang yang beragama lain. Itu memang toleransi, diperintahkan. Tapi toleransinya itu memberikan kebebasan terhadap mereka. Wala antum abiduna ma'abud. Mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Artinya aku tidak akan memaksa kamu beribadah seperti aku beribadah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah seperti kamu beribadah. Itu maknanya aku tidak boleh kamu paksa untuk beribadah seperti kamu. Aku tidak akan ikut campur urusan ibadahmu. Aku tidak akan ilu biung ibadahmu. Dan kamu pun tidak perlu ilu biung dalam ibadahku. Makanya kuncinya di situ, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Karena aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu juga tidak beribadah kepada Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Itu kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun itu. Kalau aliran sesat, yaitu mengaku Islam tetapi salah artikan Islam, itu nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Kita harus bisa membedakan antara aliran sesat dengan agama lain. Dengan agama lain. Makanya saya lebih cenderung toleransi kalau kepada orang Kristen, orang ya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kita toleransi. Tapi kalau kepada Ahmadiyah tidak perlu toleransi lagi karena dia sudah mengacak-acak agama kita. Mengacak-acak agama kita. Kalau Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha kan ngacak-ngacak Quran.
Kecuali kalau yang ngacak-ngacak Quran, ngacak-ngacak dalam artian menggunakan ayat Al-Quran, mengasut, nah itu kita toleransi. Karena memang Quran juga mengajarkan kalau kepada orang yang tidak memerangi kita tidak boleh memerangi mereka kan. Qatilul ladina yuqatilunakum. Perangilah orang yang hendak memerangi kamu. Terus pertanyaan yang kedua, banyak majelis taklim. Tapi di mana kita mendapatkan kebenaran yang hakiki? Bukan di mana, tetapi kita boleh ikut majelis taklim kemana, tetapi kita harus mampu menyaring, memfilter dalil-dalil. Kita kan punya akal, punya otak, punya pikiran. Kita bisa menilai, orang ini bicara ada dasarnya enggak? Quran dan hadisnya jelas enggak? Dongeng atau bukan? Nah, jadi bukan seperti fenomena sekarang kan, yang di iklan itu nama orang, bukan materi. Jadi kalau ada tabligh akbar, penceramah Saifuddin, fotonya, tapi Tara Saifuddin Tara Dipan, Tara jadi iklan gitu. Jadi orang itu datang bukan mempersiapkan untuk mendapatkan materi, membahas apa, mendiskusikan apa, tapi mau ketemu orang. Itu sudah tidak majelis taklim lagi. Sudah tidak berbobot lagi nantinya, karena yang diburu adalah nama orang yang ada fotonya itu. Jadi bukan materi yang dibahas. Sehingga ketika pulang teh, kumaha Ustadz Anu? Ya alhamdulillah hadir, ketemu. Terus dikajinya apa? Naonnya tadi teh? Karena yang diiklankannya juga nama orang, bukan materi. Nah maka sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sekarang sudah banyak yang aktif di majelis taklim. Cobalah sebagai pengurus itu rumuskan materi apa yang dikaji, yang dibahas. Bukan memikirkan ustadznya. Karena kenapa saya ngomong demikian? Karena saya sendiri sering diminta oleh majelis taklim pengajian rutin, apa materi yang bahas, yang kemarin bulan yang lalu dibahas apa? Saya bilang, bisi ini dibahas berulang. Duka atunya cenah hilap deui abdi. Berarti kan itu tidak lagi urusan kajian, maka tidak akan berkembang ilmu kita. Jadi supaya ruwaibidoh ini tidak banyak bermunculan, mari kita tingkatkan kualitas pengajian deh. Karena kuantitas nama alhamdulillah di RT, di tingkat RT, di tingkat RW itu sudah banyak ya. Bahkan di kampung saya itu di Riung Bandung itu ada 22 masjid. Satu masjid itu ada yang 2, ada yang 10 majelis taklim. Ya mungkin sekitar satu komplek itu sekitar 40 majelis taklim ada. 40 majelis taklim ada. Tapi ya karena penceramahnya tidak terprogram, ya kadang-kadang materinya berulang, ustadznya aja yang berbeda, sehingga ilmunya tidak bertambah. Tidak banyak. Ada juga majelis taklim yang memang sengaja minggu ini membahas tafsir, minggu ini hadis, minggu ini tilawahnya, minggu ini umpamanya akhlaknya, ada juga. Terus ngahanca ditulis, ada beberapa majelis taklim tulis, sehingga nama ustadz, materi yang dikaji, surat dan hadis apa. Nah, sehingga ketika saya mau datang teh, si ibu-ibu teh majelis taklim ngesongkeun, Pak yang dibahas bulan ini kemarin ini. Oh ya, saya jangan membahas itu lagi. Ya.
Ya, jadi majelis-majelis taklim banyak, kita silahkan ikuti boleh, tetapi kita harus memfilter mana materi yang ada dasar dan tidak ada dasar. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu hadis sahih atau bukan, sehingga kita yang melaksanakannya bukan mendapatkan kemaslahatan tapi hanya kemudaratan. Jadi bagaimana membedakannya, Ustadz? Tentu saja untuk mengetahui hadis sahih, hadis dhaif, itu kita harus memahami ilmu hadis. Tetapi sekarang sudah banyak alat yang memudahkan, alat teknologi. Umpamanya sayang ini infokusnya tidak nyambung ke sini. Jadi kalau infokusnya bisa nyambung ke sini, saya bisa membuka website 9 kitab hadis, ya. Umpamanya Lidwa. Biasa membuka Lidwa, Kang, jadinya sekedap lidwa.com. lidwa.com. Di situ minimal ada 9 kitab hadis. Internetnya nyambung? lidwa.com. Nah, saya Pudin aja kalau tidak bisa yang lain. Oh, ada. Di dalam lidwa.com itu kan isinya 9 kitab hadis. Jadi kita bisa mengecek hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan dengan melihat ada? Iya, matos ayah. Ada yang sudah bisa membuka? Internetnya ternyambung. Itu klik Wi-Fi Saipudin ASM. Nah, itu. Ya, sudah muncul. Saipudin. Oh, security. 1 sampai 8. Gratis lah. Tong wartos-wartos ya. Tong wartos-wartos. Iya, tong wartos-wartos. Kena bisa diparemanti dia. Terus ke bawah.
baca hadis. Nah, baca hadis, klik. Lumayan si Akang jadi. Tuh kan. Sekarang ini kan bisa Sahih Al-Quran, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sekarang pokoknya kita lihat An-Nasai dulu, klik An-Nasai. Kalau Muslim kan sudah pasti Sahih Bukhari dan Muslim. Sayang setiasa baca Arab. Nah. Ya, Nasai. Klik. Nah, udah. Ini kan ada apa namanya? Kutaibah. Coba klik Kutaibah. Ya. Atau derajat aja dulu, derajat. Oh, tidak bisa, tidak membuka. Nah, ini bisa. Jadi nanti kalau diklik ke nama orang, umpamanya tadi Kutaibah, diklik di situ ada riwayatnya. Tahun sekian, kedudukannya apa, sahih atau dhaif. Nah, ini perawi, ya. Perawi, coba. Nah, ini kan ada urutannya. Terus diklik, klik lalaunan, tangan. Klik. Nah, itu kan. Kata Ibnu Hajar itu sahabat. Terus ke bawah yang berikutnya. Nah, kata Abu Zur'ah siqoh. Siqoh itu artinya dapat dipercaya. Kata Ibnu Hibban siqoh. Terus berikutnya ini juga seorang tokoh, kata Adabi siqoh hafid. Jadi dapat dipercaya dan hafalannya kuat. Terus siqoh ini juga klik siqoh. Berarti hadis ini sahih karena semuanya sahabat, dapat ke bawahnya dapat dipercaya, berarti hadis itu sahih. Tetapi kalau ada nanti salah satu rawinya di situ dianggap dhaif, maka itu hadisnya dhaif. Ini adalah untuk menyelidiki hadis sahih dhaif yang instan, tanpa belajar ilmu hadis gitu. Tanpa belajar ilmu hadis. Ini bisa mencari hadisnya dengan nomor. Umpamanya sini ada nomor hadis. Ditulis dulu angkanya dulu. Umpamanya 23. Nah, 23 go. Udah 23? Iya. Nah, sekarang kita lihat kedudukan hadis nomor 23. Ibnu Umar tidak perlu di ini karena sahabat. Bawahnya aja ini cash umpamanya. Nah, ini boleh. Siko, terus ke bawah. Toh juga. Jadi nanti ada itu. Nanti akan kita temukan. Jadi bisa mencari hadis di sini nomor hadis atau dengan melihat kata kunci. Umpamanya Bapak dan Ibu mendengar penceramah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tulis aja al mahdi, maka akan muncul. Ada atau tidak? Tapi di dalam lidwa ini hanya 9 kitab hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Ad-Darimi dan Musnad Ahmad. 9 saja.
Yang di luar 9 seperti Al-Baihaqi, atau Baroni tidak ada di situ. Kalau ingin lengkap itu di Al-Maktabah Syamilah, tapi belum ada bahasa Indonesianya. Kalau ini kan sudah bahasa Indonesia. Al-Maktabah Syamilah itu sudah bahasa Arab, itu sudah lebih, itu mah ratusan kitab hadis. Dan tafsirnya juga ada. Pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana cara mengecek hadis sahih, dhaif, hasan secara instan, koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok. Jadi sekarang mah gampang. Ya. Kan ibu bapak bisa mengecek internet gratis, asal deketnya Pak Saipudin. Pan itunya apa, passwordnya sudah ada tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan wae lah teu naon ibadah. Baik. Deketan we Pak Saipudin bisa Facebookan gratis. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, yang masih berkaitan dengan yang tadi, dan apa hukumnya bagi orang-orang yang telah mengajarkan atau menginformasikan aturan atau hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Quran dan Sunnah? Berat ancamannya kan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat kedustaan atas namaku, siap-siap ngambil bangku kursi di neraka. Maq'adahu minan nar. Berat sekali. Berat sekali. Kalau berfatwa tanpa ilmu atau mengeluarkan pandangan tanpa ada dasar. Berat. Karena itu sama dengan iftara. Paman iftara 'ala Allahi kadziban, yaitu orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah. Enggak. Seperti pertanyaan berikutnya, Ustadz, zaman sekarang banyak sekali golongan yang menentang pemerintahan yang sedang berdiri karena dianggap pemerintahan togut yang tidak berlandaskan agama atau tidak berlandaskan peraturan ataupun tidak berlandaskan hukum Islam, sehingga banyak sekali terjadi gerakan atau tindakan terorisme. Bagaimana kita sebagai umat Islam harus menyikapinya? Ya, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas di sini persepsi umat Islam Indonesia tentang negerinya. Ada yang secara ringkas saya saja siaran ulang. Ada yang berpendapat umat Islam ini, persepsi umat Islam tentang negeri Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa negara Indonesia ini sudah negara madani. Jadi sudah masa madaniyah. Hanya belum diterapkan saja. Karena dia berpendirian bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang ada di Pancasila itu adalah tauhid. Walaupun dia sudah dicoret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tetap itu berlaku. Karena Piagam Jakarta sudah disahkan kembali oleh dekret Presiden tahun 59 yang menandaskan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh perundang-undangan di Indonesia. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi walaupun tidak tercantum 7 kata itu tetap berlaku karena sudah ada dekret Presiden. Piagam Jakarta itu menjiwai seluruh Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh perundang-undangan. Hanya penerapannya saja, dan yang berpendapat demikian itu berpendirian undang-undang di Indonesia itu tinggal sedikit yang belum Islami. Jadi ditinjau dari sudut fikih, perundang-undangan itu kan ada 4, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan ibadah, ubudiyah, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan munakahat, dan berkaitan dengan jinayat. Di Indonesia tinggal 1 yang belum, yaitu jinayat.
ibadah sudah ada di dalam pasal 29 ya, Undang Dasar 45. Jadi negara menjamin beribadah pemeluknya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Berarti itu kan ibadah, undang-undang ibadah dipersilahkan kepada umat Islam itu sendiri, kecuali yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan. Maka ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji. Kemudian muamalat sudah islami karena ada undang-undang perekonomian syariah, undang-undang perbankan syariah. Tentang munakahat ada undang-undang nomor 1 tahun 74, undang-undang perkawinan. Yang intinya nikah baru dianggap sah kalau berdasar agama si yang nikah itu. Dan undang perkawinan itu disusun dari syariat Islam. Hanya fikihnya fikih Syafi'i, tetapi itu syariat Islam. Belum lagi undang-undang peradilan agama nomor 7 tahun 89. Bahwa pengadilan agama itu menetapkan hukum di lingkungannya dalam masalah perkawinan, perwarisan, hibah dan wasiat yang dilaksanakan berdasar syariat Islam. Pasal 49. Berarti kan sudah syariat Islam. Jadi ditinjau dari sudut fikih, menurut kelompok pertama Indonesia ini sudah madani, sudah Islam. Tinggal satu lagi yang harus diperjuangkan oleh umat Islam, yaitu undang-undang jinayat, yaitu hukuman mati bagi pembunuh, hukum rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri. Itu tinggal itu saja katanya. Sedangkan yang kedua berpendapat Indonesia masih hukum jahiliyah. Karena apa? Karena Pancasila itu berbeda dengan tauhid ketuhanan yang Maha Esa-nya. Karena apa? Mengakui ketuhanan yang banyak. Jadi hukum jahiliyah. Ada juga masa transisi. Masa hijrah, karena itu masa penataan, perubahan dari kejahiliyah ke madaniyah. Ada juga yang berpendapat bahwa negara Indonesia ini Darul Islam fil Harb. Negara Islam dalam keadaan perang. Karena proklamasi negara Islam sudah diikrarkan pada tahun 49 di Malangbong oleh Kartosuwiryo. Jadi sudah negara Islam. Tetapi karena direbut oleh tentara Siliwangi dan tentara-tentara yang lain, maka dalam keadaan perang. Nah, maka persepsi itulah yang berbeda-beda. Yang mengatakan negara ini adalah negara togut karena ditinjau dari sudut hitam putihnya itu tidak berdasar syariat Islam, melainkan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mana yang benar di antara pendapat itu? Menurut pendapat yang pertama dia yang benar. Menurut yang kedua dia yang benar. Yang kelima juga dia yang benar. Kita terlepas dari perdebatan itu, saya lebih cenderung kepada mari kita laksanakan syariat Islam mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Yaitu ibadahnya kita bereskan sekeluarga. Kalau nikahlah berdasar Islam. Nikah berdasar Islam teh sanes ngan ukur akad diawali ku ngaji Quran unggul. Tapi juga mas kawinnya nurutan muslim, nurutan Rasul. Kumaha mas kawin nurutan Rasul? Ketika Aisyah ditanya, berapa mas kawin Rasul kepada istrinya? Isna asyara uqiyah wanas. 12 uqiyah, 12,5 uqiyah, 12,5 uqiyah emas. Jadi mas kawin meniru Rasul adalah dengan emas atau barang yang bernilai emas, bukan Al-Qur'an, bukan mukena. Dan Abdurrahman bin Auf menikahi seorang perempuan Madinah
Mas kawinnya sebesar korma. Saya yakin lebih 100 gram itu. Tapi walimahnya cukup menyembelih seekor kambing. Ayo orang tibalik. Walimah pesta 1 miliar, mas kawin sancret. 12,5 ukiah itu berapa? Kali aja. 20 dinar berarti kali 4, sekian sekitar 212 gram. Emas. Itu mas kawin Rasul. 212 gram emas kali 500 ribu 112 juta. Itu mas kawin. Tapi hajatan cukup seekor kambing 2 juta. Ayo orang makan tibalik. Terus urusan tadi membangun rumah tangga mulai dari membina anak, mengkader atas dasar agamis, harmonis, romantis, suami rajin ngaluis, istri rajin ngagelis, berkata manis, di kamar suka erotis, jangan sinis, walau duit menipis tetap ekonomis, paranas tiris. Enggak. Oh, sanes teh sono, tapi waktunya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.